Jauh, jauh, tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, ku kan terbang jauh, mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, melihat indahnya dunia. Satu-satu burung kecil berterbangan, tinggalkan sarangnya. Jauh, jauh, tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, ku kan terbang jauh, mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 7 Taragajaya, Wakil Kepala SDN 7 Taragajaya bersama staf dan teman-teman guru dari sekolah di SDN 7 Taragajaya. Terus ada alhamdulillah beberapa orang tua siswa juga sempat hadir, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ini. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Pentingnya budaya positif adalah dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Intrinsik itu maksudnya dari dalam diri. Berikut contoh budaya positif di sekolah, yaitu seperti jabat tangan, sholat duha, terus ada sholat zuhur yang juga dilaksanakan di SDN 7 Taragajaya. Itu dilaksanakan setiap hari. Terus zikir bersama, gerakan literasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran, terus menyapu kelas atau halaman secara bersama-sama, dan perayaan hari besar agama. Kebetulan dokumentasi ini saya ambil pada hari Senin. Terus yang ini kebetulan malamnya itu hujan. Nah, sebelum kita memulai upacara, anak-anak itu membersihkan air di lapangan. Terus yang gambar berikut ini siswa kelas 5 sebagai tugas kebersihan di perpustakaan, melaksanakan tugas setiap hari. Ini berasal dari diri sendiri. Aku bilang yang berasal dari diri sendiri. Itu atas kemauannya dia mengatur sepatu teman-temannya. Terus yang di sebelahnya senam pagi yang dilaksanakan setiap hari Jumat, dan ini tutor sebaya. Ini juga dilaksanakan atas kesadaran siswa itu sendiri. Dia merasa terpanggil untuk mengajar teman-temannya yang belum bisa membaca. Itu berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri,
yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti kerjasama, saling menyayangi, saling menghargai, ada gotong royong, syukur, dan masih banyak nilai-nilai kebajikan universal yang dilaksanakan di seluruh dunia. Dan khusus kita di Indonesia, kita melaksanakan nilai-nilai kebajikan itu yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Termotivasi untuk melakukan kebaikan itu karena mereka yakin bahwa itu adalah suatu kebaikan. Yang berikut, karena ingin mendapatkan imbalan. Oh, saya melakukan kebaikan atau saya ingin datang cepat karena ingin dapat pujian dari guru, atau saya belajar dengan keras supaya dapat hadiah atau dapat juara. Yang berikut, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kebanyakan kita melaksanakan sesuatu kebajikan itu karena takut dihukum. Misalnya datang cepat karena takut dihukum oleh guru. Dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu misalnya kita mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, beli pakaian, perumahan. Terus yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia pasti ingin disayang. Terus ingin diterima dalam misalnya di sekolah, dalam lingkungan keluarga. Terus kebebasan. Setiap manusia ingin kebebasan. Tidak ada yang mau diikat atau terikat dengan aturan, terikat dengan berbagai macam tuntutan. Terus berikut, kesenangan. Kita juga pasti ingin senang. Tidak ada yang suka menderita, pasti ingin senang. Terus yang berikut, penguasaan atau power. Penguasaan atau power itu misalnya begini. Di kelas itu ada beberapa siswa, dia ingin memiliki kekuasaan, misalnya ingin dapat juara 1. Jadi dia belajar. Itu dia memiliki kebutuhan penguasaan atau power, punya kekuasaan. Berikut. Tempat menyimpan gambaran, representasi dan semua yang diinginkan. Dunia berkualitas itu pada dasarnya adalah hayalan. Itu hanya dunia hayalan. Kita tidak mungkin tinggal di dunia berkualitas ini. Ini hanya hayalan. Next. Restitusi adalah posisi di mana guru berada. Yang pertama, dia sebagai penghukum. Misalnya yang tidak pakai topi itu dihukum, dipukul. Itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalnya seperti ini. Kalau kamu tidak dengar, nanti ibu yang dimarahi kepala sekolah. Itu jadi anak merasa bersalah. Gara-gara dia ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Yang berikut, teman. Posisi guru sebagai teman itu sebenarnya kurang efektif. Karena biasanya kita kalau berteman dengan siswa juga seolah-olah tergantung. Kalau kita tidak berteman, marah karena dia punya kesalahan, dia merasa ibu tidak mau berteman dengan saya. Jadi itu akan mengurangi motivasinya. Berikut, sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau itu dia selalu memantau. Oh, si ini melakukan kesalahan ini. Biasanya dia membuat daftar. Oh, hari ini Amira membuat datang terlambat. Rafa datang lebih awal. Itu pemantau. Terus manajer. Posisi kontrol manajer ini adalah posisi guru yang paling efektif. Karena pada posisi manajer ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan sesuatu hal yang bernilai tanggung jawab. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Dan siswa juga diberikan kesempatan untuk berpikir sendiri kira-kira apa yang harus dia lakukan untuk menutupi kesalahannya dan kerjaan untuk tidak mengulanginya. Menciptakan kondisi bagi murid untuk
kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menstabilkan identitas. Biasanya kalau orang berkelahi itu mereka tidak, kalau kita langsung oh kamu memang selalu berkelahi, pasti dia akan menentang. Tapi kalau kita katakan dulu saya juga sering berkelahi, itu menstabilkan identitas. Dia merasa bahwa guru itu berempat kepadanya, seolah-olah guru itu merasakan. Terus yang berikut, validasi tindakan yang salah. Nah, pada langkah ini siswa akan sadar bahwa ternyata dia memang salah, tindakannya itu salah. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Ini langkah terakhir, menanyakan keyakinan, karena sebelumnya kita melakukan suatu kesepakatan yang disebut dengan keyakinan kelas. Kebetulan kami mendapatkan materi tentang budaya positif. Nah, dari dalam beberapa minggu, dalam 2 minggu kami mendapatkan materi budaya positif. Banyak hal yang dapat kami petik setelah mempelajari materi tersebut, yaitu dapat merubah paradigma. Paradigma itu cara berpikir. Cara berpikir saya tentang disiplin, teori kontrol, dan hal-hal yang telah saya uraikan tadi. Penerapan budaya positif ini sangat tepat diterapkan di sekolah karena dapat menumbuhkan sikap disiplin, santun, jujur, peduli, dan tanggung jawab pada diri kami sebagai siswa dan semua warga sekolah.